Hai Sobat Api, kembali lagi di channel YouTube-nya God All, God for All. Kali ini saya bersama Master Mario. Nah, ini Mas, kita hari ini bakal bahas apa nih Mas? Hari ini kita mau bahas salah satu video yang sempat viral ya, yaitu kebakaran SPBU di daerah Temanggung. Oke, SPBU ya ini. SPBU itu kita udah erat banget ya namanya, udah masuk ke dalam kehidupan kita nih yang namanya SPBU. Oke, kita mulai aja nih tonton videonya langsung nih. Kita tonton langsung nih Kak. Oh ini lagi ngisi BBM ya ceritanya ya? Oke, bapaknya masukin selang. Gila. Itu api langsung keluar dari itunya itu berarti. Begitu selang ditarik, api keluar gitu. Gila. Kalau kayak gini ngeri loh. Keronteng bisa ikut kebakar nggak itu ya? Ya, ini sudah mulai masuk ke parah, tapi itu ada Langsung dipadamin gitu. sudah mulai Tanggap sekali ini berarti ya. Oke. Oke. Gini Mas. Nah, kalau kita lihat tadi kan bapaknya begitu narik selang, keluar api ya. keluar api nih. Ini penyebabnya apa nih kira-kira nih? Kok bisa gitu? Ya, sebelumnya saya disclaimer dulu. Disclaimer dulu ya guys. Disclaimer. Disclaimer. Video ini, Ah, jadi kita meriaknya base dari video ini karena sampai video ini buat kita belum dapat apa ya. berita Ya, secara ini terjadi karena apa? kronologinya kenapa gitu ya? Kalau menurut saya ini mungkin terjadi karena kemungkinan besar karena ini ada listrik statis ya. Karena tadi ini tidak muncul dari gelontang tapi melainkan munculnya dari sisi Dari selangnya itu. ya dari sisi di mobilnya ya. Oh. Yang kemungkinan ada listrik statis yang dari mobil ini menimbulkan kebakaran karena ada hari bakar. Oh, jadi selangnya ini tuh bisa nimbulin listrik statis gitu mas? Kalau ada gesekan kan, kalau seperti yang kita tahu nih ya, kalau penggaris digosok-gosokin rambut kayak dulu fisika nih, kita digosok-gosokin terus nanti bisa narik apa-apa itu. Kalau menurut saya ini bukan listrik statis dari selangnya mas, tapi dari mesin mobil atau kemungkinan dari bagian mobil ada listrik yang terekspos. Terekspos itu terbuka karena kalau kita lihat dari video ini, ya saya belum melihat adanya arde. Arde itu apa ya? Alat untuk ground listrik. Jadi ketika ada listrik statis atau kabel yang terekspos itu dapat ke ground di tanah. Oh supaya gitu. tidak Jadi nggak ngantarin listrik gitu, listriknya tidak dapat menyambar itu. menyambar dari bahan bakar. Tapi ini saya belum melihat nih ada pemasangan arde. Sebenarnya ini sudah termasuk SOP ya. Oh jadi pemasangan arde itu udah termasuk SOP ketika petugas SPBU ini ngisi ke ground tank gitu. Nah, ini kalau kita lihat lagi nih mas, ini kan begitu bapaknya narik itu keluar api. Nah, namanya manusia hidup nih, pasti kan bapaknya itu kan bawa handphone kan. Nah, kita pernah tahu kan, kita pernah dulu diajarin kalau di SPBU itu kan jangan pakai handphone, nanti takutnya kebakar gitu kan. Nah itu ada kemungkinan nggak sih, misalnya bapaknya ini ketika ngisi, itu handphonenya bunyi terus ada radiasi dari sinyal itu terus bisa ngebakar dari selangnya, itu ada kemungkinan gitu nggak? Sebenarnya kalau handphone itu mas itu kan lebih ke radiasi ya. Sebenarnya pelarangan penggunaan handphone di Pom bensin SPBU ya, atau bensin itu bukan karena dapat menimbulkan kebakaran. Oh terus kenapa itu? Jadi takutnya di apa ya, radiasi dari handphone itu mengganggu dari terminalnya itu, terminal pengisian bensin itu kan biasanya ada bibit-bibit Oh iya tahu. Ditakutkan ketika kita menggunakan handphone radiasi dapat mengganggu dari alat tersebut. Alat Nah, itu. mudahnya kalau kita dekat mikrofon itu loh mas. Ketika ada Bunyi tetetet. biasanya mungkin bisa mengganggu itu. Tapi Nah. untuk menimbulkan kebakaran atau memantik api itu tidak. Oh, jadi itu kemungkinannya kecil sekali ya kalau dari Terminalnya, device di terminal bukan untuk menimbulkan api. Oke. Ini kalau kita perhatikan lagi ya, kita zoom, kita perhatikan
bapak-bapak ini ketika narik itu apinya itu malah keluar dari tangkinya itu. Berarti itu memang karena listrik statusnya itu. Kemungkinan besar ada jaringan listrik yang terekspos atau terbuka di mobil ini, tangki. Tapi karena tidak ada habis, sehingga tidak grounding. Jadi listriknya bisa menyambar. Harusnya ada arde gitu ya. Itu kan kemungkinan tidak sampai dapat menyambar. Oke. Ya, untuk pemadamannya sendiri nih, kita lihat dari pemadamannya nih, Kak. Nah. Nih. Kita tarik. Ditarik. Tuh. Tapi untung bapaknya ini langsung ambil selangnya ya, ngejauhin selangnya. Pintar sekali. Oke. Iya. Ini juga belum ditutup nih. Kalau kita lihat lagi ya. Ini kalau misalnya ini nggak ditutup, api masuk, kemungkinan kebakar groundingnya itu kemungkinan nggak itu? Mungkin sama, karena ada bahan bakar. Kecuali ini belum direfill ya. Karena yang api muncul besar di gelontang yang ini ya, yang paling pojok ini ya. Iya. Kalau misalkan ini api masuk, berarti ada kemungkinan seluruh bahan bakar di dalamnya kebakar. Kalau sudah direfill ya, kan kita nggak tahu gitu ya. Oke. Lihat lagi. 1, 2, 4, 6. Kenapa itu Mas kalau pemadaman lebih dari 10 detik itu? ya, Kita pause sebentar kita. Kalau melihat dari SOP lagi ya Mas, kalau laut di BBM itu harusnya disediakan alat pemadam api lah di antara tangki, mobil tangki dan ketika terjadi kebakaran seperti ini bisa langsung diaplikasikan apa. Nah, kalau kita melihat dari teknik pemadam juga ini cukup bapaknya itu petugasnya cukup sporadis, maksudnya mereka tidak melihat arah angin, padahal memadamkan api itu harus melihat arah anginnya gimana kan kita lihat berhamburan sekali medianya gitu ya. Ada penyemprotan pun mungkin ada faktor meledak atau nanti mungkin kita bahas mungkin masih faktor meledak atau mungkin. Tapi ini dari faktor jarak cukup jauh, jadi ketika media ini waktu padat-padatnya dan tanda itu padat-padatnya untuk pemadamkan api itu jaraknya terlalu jauh. Justru malah jadi ngabar semua gitu. Bahasa kasarnya ngabar atau berserakan kemana-mana ya. Ditambah lagi tidak melihat arah angin Mas. Jadi sporadis dari kanan kiri semuanya maju semua memadamkan api. Terus dari pemegang nozzle Mas. Pemegangan nozzle juga dilihat bapaknya salah ya? Ini kurang tepat atau gimana? gimana? Dilihat ini selangnya yang dipegang. Jadi setengah selang ini. Oh iya. Benar. Teknik apar itu kan harus megangnya di nozzle supaya biar nggak ke ini. Nyemprotnya di fokus Mas. Kalau ini kan udah jauh, ngabar kena angin masih selangnya goyang-goyang. Oh karena tekanan dari apar itu kuat sekali gitu ya. Oh wow, that's amazing. Oh wow. Dari saya melihat dari teknik pemadamannya ya. Wow. Oke nih Mas, kalau misalkan ya, kalau saya nih ya, saya yang ada di posisi situ, pasti bakal mikir berkali-kali nih Mas. Buat sobat api juga pasti bakal mikir berkali-kali kan ya. Kalau kita di posisi itu ada dua pilihan nih, antara kita lari nyelamatin nyawa atau kita bantuin. Nah itu. Kalau Mas Mario sendiri ada kemungkinannya nggak sih? Kita kan takut karena ini mobil ada bahan bakar. Otomatis meledak dong, nggak mungkin dong ini kayak balon dor gitu, nggak mungkin dong. Iya ini mungkin ada sisi itu yang ketakutan itu. Ketakutan akan meledak atau sebagainya. Kalau menurut saya karena tangki itu cooling space. Apa itu cooling space nih? Itu tempat yang tertutup Mas. Biasanya di situ tuh nggak ada udara. Jadi nggak ada oksigen itu? Nggak ada oksigen. Nah kalau kita menilik ke segitiga api mungkin bisa dipetik dulu Mas. Segitiga api
Oh, teori segitiga api. Oke, teori segitiga api. Ya. Nah ini dari Carnot juga. Oh, dari Carnot. Oke, ini teori apa sih? Teori segitiga api itu teori bagaimana terjadinya api ya. Oh, Jadi gitu. ya ini seperti foto yang ada di artikel ini. Jadi api itu terbentuk jika ada bahan bakar, sumber panas dan oksigen. Nah kemungkinan itu api nggak bisa Masuk ke tangki menyulut gitu. api di dalam tangki karena di dalam Karena tangki nggak ada oksigen. nggak ada oksigen mas. Karena COVID selain itu kan tangki ini nggak diisi tekanan. Oh, Kemungkinan menyebabkan kecil gitu ya? ada kemungkinan tapi tidak terlalu fatal sih mas. Melihat lagi kalau kita ingat 3 menit awal itu sangat penting ya. Oh, wow, 3 jadi menit kebakaran itu sangat penting. jadi api itu bakal ngabisin kita semua dalam waktu 3 menit atau gimana? Gimana tuh? Enggak, lebih Di sini ke kan. 3 menit awal itu kita harus melakukan pemadaman api yang maksimal dan mengendalikannya. Kalau enggak kebakaran bisa meluas lah, Fatal atau gitu. besar, fatal lah. Nah kemungkinan Wow. besar menurut saya mungkin kebakaran ini bisa terjadi kalau 3 menit awal itu kita nggak mengontrol kebakaran itu, mungkin ledakan bisa terjadi. Jadi kalau tadi bapak-bapaknya nggak sigap ambil apar, Mungkin bisa meledak karena Wow. kan terlalu panas. wow. Dan kita nggak tahu udara yang di dalam tangki mulai menguap. Tapi kalau menurut saya di bawah 3 menit atau apa ya, cepat mungkin lah ketika itu ditangani, mungkin faktor-faktor yang memicu ledakan itu bisa Wow. minimalisir. That's crazy. Oke. Jadi lebih baiknya nih kita nyelamatin diri kita sendiri atau ikut bantu ini? Itu pertanyaan. Menurut saya kalau seperti itu lagi mas, Iya. kalau masih di bawah 3 menit dan ada alat pemadam api yang bisa kita gunakan, mending buruan dipadamkan. Pademin, berarti Karena kita ikut kalau bantu. enggak, parah. Bisa kebakaran itu meluas, bayangkan satu pom bensin itu dan bahan bakar sebanyak itu. Wow. Meledaknya seperti apa dampaknya? Kayak main GTA kalau kita nembakin pom bensin, guys. Kita nembakin pom bensin, meledak Iya. semua dia. Oh ini apa namanya? Ada satu hal lagi yang mengganjal pikiran saya nih. Kita kembali ke videonya ya. Ada satu lagi nih mas yang mengganjal di pikiran saya. Itu kalau panas dari kendaraannya sendiri itu bisa nggak sih jadi penyebab kebakaran ini nih? Ya, mungkin itu Kan juga jadi pertanyaannya. truk kan pasti kalau habis dipakai Cukup panas Ya. pasti, mesin pasti, nggak mungkin. Ya, karena bensin itu termasuk flammable liquid ya mas. Iya. Bahan bakar Yang mudah air terbakar. mudah terbakar. Biasanya itu titik flash point-nya Mm-mm. di bawah 60 derajat Celcius. Apa itu titik flash point itu apa? Yang Mungkin ada membuat- sobat api nggak? Itu yang membuat Oh, yang- suatu benda Heeh. dapat terbakar, mudah terbakar, kemungkinan terbakarnya sangat tinggi. Wow. Tapi untuk pemicu kebakaran, maksudnya untuk terbakar dengan suhu ruangan atau suhu yang mengenai dia, ini cukup tinggi mas sebenarnya. Wow. Jadi bisa dikatakan itu kayak swanyala ya, suhu swanyala dari bensin itu di 280 derajat Celcius. Sedangkan kalau menurut saya dengan suhu mesin itu juga mungkin mencapai di 280 derajat Celcius. Terlebih lagi cuaca di Temanggung, Nah. kalau saya riset Temanggung juga di kota yang Dingin. kan ya, itu di 20 sampai 30 derajat lah, mas. Hmm. Meskipun sepanas-panasnya mesin pun pasti ada efek pendinginan Ini dari suhu cuaca gitu. suhu cuaca di kota tersebut. Menurut saya ini belum bisa membakar dari bensin ini sih, mas. Jadi kemungkinan kecil sekali ini jadi penyebab kebakaran Ya, dari. kembali lagi seperti ledakan tadi ada potensi itu, cuman Cuman tidak terlalu menjadi apa ya, yang utama lah mas. Menurut saya ini masih karena listrik praktis yang atau ada saluran listrik yang berekspos. Oke, jika sobat api punya kesimpulan lain dari kasus ini, ya, punya kesimpulan lain misalkan Mas, itu penyebabnya ini, bisa langsung aja komen di kolom komentar. Jangan sungkan-sungkan aja nih. Tulisin argumen kalian ya. Oke? Oke nih Master. Untuk solusi yang tepat nih, biar kejadian kayak gini tuh nggak keulang lagi gitu. Solusi yang tepat yang pertama mungkin untuk meminimalisir kebakaran, yang Yes. pertama harus ikuti SOP sih. Oh, Kalau- wajib itu ya. Wajib sih. Dimanapun. Dimanapun, apalagi ini potensi bahaya yang cukup besar ya mas ya. Cukup
cukup besar sekali nih. Pembongkaran dari Bahan bakar ya. Mungkin tadi pemasangan arde, Wah. mempersiapkan apar di dekat gelonteng dan tangki seperti itu harus diikuti. Berarti itu juga pegawainya harus sigap ya membawa Iya. apar di situ gitu ya. Mungkin ya itu SOP-nya harus dikembali lagi di SOP harus diikuti. Terus penggunaan apar juga penting nih Mas. Iya tadi kalau kita lihat Sempat kita bahas beberapa kan. oke. Jadi pegangnya, pegang selang gitu kan. Dalam menggunakan apar kan kita harus tahu jarak proporsionalnya berapa, terus arah angin juga kita harus perhatikan. Selain itu harus kita ikuti teknik pas, full aim, squeeze dan sweep tadi. Jadi mungkin tadi yang kita lihat nggak megang nozzle-nya, mungkin itu kan dari penggunaan apar juga sudah salah di Kurang tepat mungkin ya. harusnya kan memegangnya di pas di nozzle. Selain itu mungkin bisa memanfaatkan alat pemadam api yang lebih besar lagi Mas, yaitu apap. Mungkin kan sering lihat juga tuh. Sering itu yang gede apa ada rodanya gitu. Di daerah-daerah biasanya ditaruh di dekat juga sih di area di SPBU. SPBU juga. Nah, kebetulan kita juga punya videonya nih Mas. Ada videonya. Kebetulan juga itu juga dipraktekkan langsung di SPBU. Kalau sobat api mau tahu lebih banyak tentang alat pemadam api jenis ini dan cara menggunakannya mungkin untuk SPBU yang ada di Indonesia, bisa cek nih video yang ada di sini. Oke. Cek ya sobat api yang penasaran sama apap ya, cek aja. Oke. Nah, tahuan sering ya ke SPBU ini. Pernah lihat tuh pasir. Oh iya. Itu pasir buat apa? Biasanya dari apap itu ada Nah, pasir ya, Mas. itu nggak mungkin kan buat pajangan. Nah, itu fungsinya itu. Itu adalah pasir itu termasuk dari jenis alat pemadam api tradisional. Jadi memang dipersiapkan gitu karena kan ada Untuk banyak- pemadam untuk juga. pemadam kan banyak sekali. Oke. Tidak bisa digunakan apa tidak bisa digunakan. Pasir bisa sebagai backup lagi. Nah, kalau sobat api pengen tahu juga Cara pakai pasir. cara pakai pasir dalam memadamkan api atau info-info apa yang perlu diketahui tentang alat pemadam api tradisional dan mungkin juga untuk alat pemadam api ringan supaya katanya bisa cek video ini Mas, basic fire training. Ada lagi videonya. Yaitu season 3. Oke. Cek ya guys. Oke. Ya, nggak kerasa ya kita udah bahas banyak banget. Panjang lebar, ilmu-ilmunya juga banyak lagi. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya Mas ya. Oke, buat sobat api nih, buat sobat api yang punya saran-saran video lain gitu ya, atau kita sobat api pengen kita nge-react video-video kebakaran lainnya yang misalkan lebih gede, misalkan ngasih info Mas di sini ada kebakaran, linknya di sini dan di sini. Oke, langsung aja komen, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja komen dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya di YouTube channelnya Got All. Oke, jangan lupa juga nih share biar teman-teman kalian atau kolega kalian tahu nih seputar dunia kebakaran ini. Oke, see you on the next video. Got All, God for all.